رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أشداء على الكفار. Ketahuilah para wali-wali Allah itu awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak rasa takut di dunia ini dan tidak ada kesedihan. Siapa itu al-awliya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka yang beriman benar-benar kepada Allah dan bertakwa. Jadi kewalian dengan takwa tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman betul-betul dan bertakwa. Dan kita tahu hadirin, takwa itu diterangkan oleh ulama, imtithalul ma'murat wa tarkul manhiyat. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, kalau kita datang ziarah ke tempat ini, tempat seorang wali min auliyaillah, tentu dicapainya ini semua adalah karena apa? Karena takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan hadirin sekalian, perlu saya tekankan di sini bahwa pernah terjadi yaitu seorang wali min auliyaillah, Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini hadirin datang ke ada seorang raja datang ke makamnya Abu Yazid Al-Bustami. Sampai di sana dia tanya, ini Abu Yazid sebelum meninggal dunia apa kata-katanya, apa pesan-pesannya? Dia katakan, manzarani lam tahriq nar. Siapa yang berziarah ke makam saya, dia tidak akan dimakan api neraka. Raja ini marah. Kamu bicara tidak pikir lagi. Abu Jahal lihat dari Muhammad bukan hanya ziarah, tapi dia dimakan api neraka. Bagaimana bisa begini? Dijawab oleh siapa ini, ulama orang tua ini, begini. Abu Jahal itu tidak pernah ketemu Rasulullah. Yang ketemu adalah yatimnya Abu Thalib. Ketemunya apa? Dengan anak yatim daripada Abu Thalib. Bukan ketemu Rasulullah. Seandainya dia ketemu Rasulullah, dia tidak akan dimakan api neraka. Karena kalau dia ketemu Rasulullah, dia akan menjunjung tinggi agama Rasulullah dan dia menjadi pengikutnya. Karena dia melihat Nabi dengan pandangan yang yang rendah, dianggap anak yatim saya biasa, akhirnya dia jadi cilaka dan masuk dalam api neraka. Sini hadirin diterangkan di dalam salah satu keterangan ulama dalam kitab Ar-Rasul yang ditulis oleh Halim Mahmud. Hadirin sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Jadi
Kita kalau melihat orang itu, penilaian kita itu, kita akan dapat bagiannya. Bagus pandangan kita, dapat martabat yang baik. Jelek penilaian kita pun akan dapat kerugian. Mesti kita lihat dengan kemuliaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seorang wali dan auliya. Dan di dunia ini hadir sebagaimana kita pernah ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum mentuzakirullah fi ru'yatihi. Khiyarukum sebaik-baik kamu mentuzakirullah fi ru'yatihi, yang mengingatkan kamu kepada Allah dengan melihat wajahnya. Kita lihat wajahnya, kita ingat kepada Allah. Wa qala fi ilmikum mantiquhu, dan menambah ilmumu dan menambah ilmu kalian dalam kata-katanya. Wa raghabakum fillahi khairul akhirati amaluhu, dan amalnya itu membuat kita tertarik kepada amal-amal yang mengarah kepada akhirat. Jadi hadirin sekalian, ini kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man tudzakirukum billahi ru'yatuhu. Sebaik-baik kamu ialah yang kalau kamu lihat dia, kamu ingat Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, dan kata-katanya menambah baunya ilmu. Kemudian waraqabakum fil akhirati amaluhu, dan mengingatkan kamu kepada Allah, kepada akhirat, melihat orangnya, lihat amalnya, kita ingat amal kita. Kadang-kadang orang tua hadirin umur 70 tahun, 100 tahun masih rajin beribadat kepada Allah, masih khusyuk subuh tahajud tengah malam. Kita lihat diri kita yang banyak dosa, tidak demikian. Jadi kalau melihat orang-orang saleh tidak begitu. Kemudian hadirin sekalian yang kami cintai, ini perlu kita ketahui betul yang namanya wali itu ya. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa. Ini tekankan ini supaya kita ini bisa kalau datang ke ziarah seperti ini, ke tempat ini, insya Allah hasil kita punya ziarah, kita punya tujuan yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin sekalian, di mana-mana di dunia ini tidak, hampir tiap negara di situ ada wali dan auliyaillah yang bawa keberkahan pada satu negara. Tidak sunyi bumi ini daripada orang-orang yang soleh, yang ditinggalkan, yang dipercayakan oleh Allah SWT untuk membimbing hamba-hambanya ke jalan yang benar. Majelis-majelis ta'lim di mana-mana diadakan, baik di Indonesia maupun di Malaysia, Singapura, di mana banyak majelis-majelis, semuanya itu berkiblat kepada apa? Kepada tempat-tempat orang-orang yang soleh. Jadi kita sering-seringlah mendekati para ulama sholihin agar kita, sebagaimana hadis Nabi, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Orang cintai dengan penjahat, dia akan sama-sama di akhirat dengan penjahat. Orang cinta dengan orang-orang saleh, sama di akhirat dengan orang saleh. Orang cinta kepada Nabi, keluarga Rasulullah SAW dan keluarganya, insya Allah di akhirat tidak akan terpisah dengan keluarga Rasulullah SAW. Ini hadirin, itu hadis terkenal. Orang dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita harap cinta Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW. Terutama hadirin, bagi mereka yang mengorbankan hartanya, pikirannya dan tenaganya untuk memperingati maulid Nabi Rasulullah SAW. Kalau tidak hadirin, coba lihat, ini yang datang kemari dari berbagai daerah, dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana datang kemari untuk apa? Untuk menghormati, menjunjung tinggi lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ini perlu sekali untuk menjadi peringatan yang betul-betul memberikan efek yang baik, asar yang baik kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang kami cintai, juga dengan mencintai Rasulullah SAW, ada lagi yang lain hadisnya, man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, dia akan bersama aku di surga. Kira-kira hadirin, kita mencintai Nabi apa tidak? Mencintai apa tidak hadirin? Cinta itu harus bukti, harus kita laksanakan ajaran Islam dalam hidup kita. Bukan hanya sembahyang 5 waktu saja, tapi juga harus anak-anak kita diarahkan kepada Islam. Dalam rumah kita jangan